senderan gitu Wak di tembok. Senderan nyender. Dan tiba-tiba beliau bilang, "Tumben kau bangun jam segini Tia?" Katanya. "Iya Bi, kebelet pipis aku." Nah di sini sebenarnya Tia udah ngerasa aneh Wak. Kenapa? Karena tumben-tumben kali nih bibi aku bangun jam segitu, jam 2 loh itu Wak. Udah mana nanyain aku pakai posisi bersandar di tembok kayak gitu lagi, dan bersandar. Tapi lagi-lagi Tia pun gak ngambil pusing soal hal itu. Dia pun mencoba kembali tidur. Nah selang beberapa menit kemudian Wak, pada saat mencoba memejamkan mata, Tia mendengar suara berisik kali di dapur. Macam ada suara orang berantakin peralatan-peralatan dapur tuh, macam panci, wajan, sutil, semua bunyi gitu. Tang 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 tang, heboh lah Wak. Di sini pun Tia masih positif thinking kali. Oh mungkin tante aku lagi siap-siap mau jualan pagi tuh. Karena memang Wak, tantenya si Tia ini memang buka warung dan biasanya pergi ke pasar sekitar jam 5 pagi. Oh mungkin tante aku mau buka warung lebih awal kali, makanya udah masak sekarang. Dah tuh pagi harinya waktu dia siap-siap mau berangkat ke sekolah, dia ketemu lagi sama bibinya ini, masih tantenya. Dia nanya, "Bi, tumben hari ini masaknya pagi kali, jam 2 udah bangun bah." "Mana ada bibi bangun jam segitu, ini aja bibi baru bangun." "Saya." Seketika si Tia pun langsung terdiam Wak. Terus yang tadi malam ku ajak ngobrol tuh siapa? Yang gerasak gerusuk di dapur tuh siapa? Bukan bibi? Enggak ada tuh. Ya Allah. Dan semenjak kejadian itu Wak, sebenarnya masih ada lagi gangguan-gangguan lain yang dialami sama si Tia, tapi memang nggak begitu parah. Hingga akhirnya dia mengalami satu kejadian yang cukup mind blowing kali buat aku, dimana pada suatu hari Tia ini pernah mendadak sakit parah Wak, yaitu sakit kuning memang, atau penyakit hepatitis yang menyerang hatinya si Tia. Dan karena kondisinya lumayan parah, dia akhirnya dirujuklah ke rumah sakit. Dan waktu itu Tia nggak masuk sekolah hampir 1 minggu lamanya tuh Wak. Nah di 3 hari pertama berada di rumah sakit itu, dia mulai mengalami kejadian di luar nalar, dimana waktu itu sekitar jam 11 malam ada seorang suster yang masuk ke kamarnya si Tia. Dan kebetulan waktu itu keluarganya si Tia ini lagi yang lagi nungguin si Tia ini lagi ke toilet. Jadilah si Tia ini sendirian di kamar tuh kan. Waktu suster tuh masuk, Tia santai-santai aja. Dia mikir, oh mungkin suster ini mau ngecek info saku. Nah tapi Wak, di sini mulai ada yang aneh. Kenapa? Karena suster yang satu ini beda sama suster-suster biasanya yang rambutnya diikat rapi ke belakang kayak gitu kan Wak. Ini enggak Wak. Untuk pertama kalinya Tia ini melihat suster itu rambutnya panjang kali, digerai sama dia, nggak diikat. Dan ketika mendekat ke tempat tidurnya Tia, si suster ini tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari bajunya Wak. Dan seramnya lagi, dia ngeliatin si Tia matanya melotot. Di titik ini seluruh anggota tubuh aku, nah dia udah nge-freeze, nggak bisa gerak sama sekali. Mau teriak aku nggak bisa katanya. Dan semakin lama suster itu pun semakin mendekatkan wajahnya ke wajahnya si Tia. Lalu dia berbisik di telinganya Tia, "Kau mau mati ya?" katanya. Udah macam mau lepas jantung aku. Nah dia takut kan, tapi aku nggak bisa bergerak, nggak bisa kabur, macam mana? Dan dengan tiba-tiba Wak, suster itu langsung menancapkan pisau kecil yang dia bawa itu tepat ke atas tangannya si Tia. Dan waktu tertancap itu Wak, Tia langsung berteriak macam orang kesurupan. Gitu. Bukan kesakitan, macam orang kesurupan gitu Wak. Dan seketika semua keluarga Tia pun langsung menghampiri si Tia dan menenangkan Tia. Suster tuh udah hilang kayak gitu Wak. Nah disitulah Tia nangis sekencang-kencangnya sampai tubuhnya si Tia ini bergoncang. Tapi pada saat itu Tia ini nggak bisa mengucapkan sepatah kata apapun selain teriakan gitu Wak. Hingga akhirnya keluarga Tia yang khawatir ini pun langsung memanggil dokter untuk diberikan obat penenang si Tia tuh. Dan setelah sedikit tenang, Tia pun baru menyadari ternyata tangan yang ditancapin sama pisau sama suster tadi itu nggak kenapa-napa, nggak ada bekas darah, nggak ada, polos. Nah barulah di sini Tia udah mikir aneh-aneh, kenapa aku akhirnya ini digangguin terus ya? Tapi dia ini nggak bisa cerita ke siapa-siapa Wak, termasuk sama orang tuanya. Kenapa? Gara-gara orang tuanya Tia ini tipikal yang skeptis kali lah, nggak percaya sama hal-hal gaib kayak gitu Wak. Udah dia pendam aja lah sendiri akhirnya kan. Nah terus singkat cerita, Tia ini pun udah baikan, terus diizinin balik ke rumah. Akan tetapi dia belum bisa langsung ke sekolah Wak, karena masih dalam masa kayak pemulihan gitulah. Nah sekarang gantian pula Putri yang jengukin si Tia ya kan. Dan sesampainya di rumahnya Tia Wak, kalian tahu Putri ini tiba-tiba nangis kejer kali. Tia, katanya tiba-tiba ngejer.